Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sadam Bagas Valentino, nomor induk mahasiswa 19.01.53.0098, ingin mempresentasikan IRD Sistem Kurikulum Mata Kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Anggota kelompok kami yang pertama Isnan Setiaji, yang kedua M. Fahmi Sirojudin, dan yang ketiga saya sendiri. Tahap perencanaan. Definisi masalah. Yang pertama, memakan waktu lama dalam penyusunan sistem kurikulum secara manual. Yang kedua, membutuhkan tenaga atau usaha lebih dalam penyusunan kurikulum. Tujuan pembuatan sistem. Yang pertama, relevansi. Mengelompokkan atribut kurikulum, dosen, dan mata kuliah dalam database. Yang kedua, timelines. Merubah atau menambah suatu data sistem secara efisien. Yang ketiga, akurat. Memudahkan data yang diolah agar dapat ditampilkan dengan teliti dan akurat. Tahap analisis. Analisis data. Untuk merancang sebuah sistem perlu mengolah data agar sistem dapat memberikan informasi yang berguna bagi pengguna. Analisis data. Kebutuhan data untuk perancangan. 1. Kurikulum dasar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Yang kedua, daftar dosen atau pengajar yang masih aktif di universitas. Yang ketiga, daftar fakultas dan prodi yang ada di universitas. Yang keempat, daftar ruang kelas di universitas. Analisis data. Untuk merancang sebuah sistem perlu mengolah data agar sistem dapat memberikan informasi yang berguna bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Sirojudin dengan NIM 1901530076. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Desain UML Kurikulum. Entity Relationship Diagram (ERD). Sistem kurikulum yang terlibat di dalamnya untuk entitasnya yaitu dosen, mahasiswa, jurusan atau prodi, mata kuliah. Semua memiliki atribut sendiri-sendiri. Dosen memiliki atribut nama, NIP, bidang keahlian, alamat. Mahasiswa memiliki atribut nama, angkatan, NIM, alamat. Mata kuliah memiliki atribut KRS, semester, kode makul, SKS, KHS. Dan relasinya many to many, one to many, many to many, many to many, many to many, one to many. Discuss diagram. Di sini yang terlibat dengan discuss diagram adalah administrator dan aktor. Administrator mempunyai tugas untuk login, penjadwalan mata kuliah, menentukan bobot nilai, penetapan dosen mata kuliah. Aktor mempunyai tugas seperti administrator, yaitu penetapan dosen mata kuliah. Activity diagram. Bagian login. Administrator mempunyai tugas untuk masuk ke aplikasi kurikulum, kemudian menampilkan halaman login, kemudian menginput username dan password, lalu ke sistem untuk bagian verifikasi username dan password. Kemudian jika ingin melanjutkan, tampilan menu utama, jika tidak, menampilkan pesan kesalahan dan kembali menampilkan halaman login. Baik, saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Isnan Setiaji, NIM 19.01.15.0025.
Saya akan mempresentasikan activity diagram penetapan atau penjadwalan mata kuliah. Dari activity ini dibagi menjadi 2 bagian, dari administrasi atau administrator dan sistem. Langkah pertama yaitu memilih menu penetapan mata kuliah. Langkah kedua, daftar mata kuliah dan SKS. Dan langkah yang terakhir atau langkah yang ketiga, memasukkan mata kuliah beserta SKS ke database mata kuliah. Yang kedua, activity diagram penetapan bobot mata kuliah. Activity ini dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, administrasi. Yang kedua, sistem. Yang ketiga, mata kuliah. Untuk langkah pertamanya, memilih menu bobot nilai. Yang kedua, membaca semua data. Yang langkah ketiga, mengambil query mata kuliah. Langkah keempat, menampilkan data mata kuliah beserta SKS-nya. Untuk langkah yang terakhir, menetapkan bobot nilai setiap mata kuliah. Untuk activity yang ketiga, yaitu activity diagram dosen yang mengajar. Untuk activity ini menjadi 3 bagian juga. Yang pertama, administrasi. Yang kedua, sistem. Yang ketiga, dosen. Langkah pertama, menetapkan dosen yang mengajar. Langkah kedua, memasukkan data. Yang ketiga, query data dosen. Langkah keempat, menampilkan ketersediaan jam mengajarnya dosen. Langkah yang terakhir, input makul beserta dosen yang mengajar. Oke, sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kelompok kami. Mohon maaf.